Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali kajian singkat kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Dan kemarin sudah membahas tentang batasan-batasan mahram, aurat, batasan aurat, najis. Nah, kita sekarang masuk pada soal yang selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bil ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, mata itu kapan? Waktu subuh adalah waktu subuh. Jadi kapan waktu subuh? Waktu subuh dimulai, kapan waktu subuh itu berakhir? Jawab, min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, ila tulu'i min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Ya, jadi awal waktu sholat subuh itu dari terbitnya fajar. Nah, fajar ini yang dimaksud fajar sodik. Nah, fajar sodik, jadi fajar yang membentang sinarnya itu ke seluruh semesta. Ya, ini kan fajar ada dua. Fajar yang pertama, fajar yang kedua fajar sodik. Nah, yang pertama itu fajar yang memanjang ke langit, lalu menggelap dan muncullah fajar ini, fajar sodik. Nah, ya yang menjadi patokan tuh fajar sodiknya ini. Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Nah, terbitnya matahari, walaupun matahari ini sudah nongol dikit, nah itu sudah berakhirnya waktu subuh. Ya, bukan sampai sempurnanya matahari bulat full sampai keluarnya, bukan. Jadi saat matahari udah nongol dikit itu udah berakhirnya waktu subuh. Nah, waktu subuh ini memiliki 5 tingkatan waktu. Yang pertama, waktu fadilah. Waktu fadilah ini yang waktu paling utama dikerjakan sholat subuh, yaitu di awal waktunya. Lalu yang kedua ini waktu ikhtiar, yaitu berakhirnya waktu fadilah sampai langit itu menyinari warna kuning. Nah, jadi itu masih boleh digunakan untuk sholat subuh, ya, waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu jawaz. Waktu jawaz ini sekiranya masih bisa dibuat untuk sholat subuh saja, ya, jadi cuma digunakan sholat subuh saja. Ini waktu jawaz. Yang keempat, waktu jawaz dan tidak disertai dengan hukum makruh. Nah, jadi ini waktu yang langit yang menyinari muncul warna merah sebelum matahari terbit. Nah, itu waktu jawaz, tidak disertai hukum makruh, itu masih boleh tetap melaksanakan sholat subuh. Dan yang kelima, waktu tahrim, waktu haram. Nah, ini mengakhirkan sholat sehingga waktu yang tersisa ini tidak cukup untuk melaksanakan sholat subuh itu. Misal kira-kiranya kita sholat subuh itu 5 menit, nah, tapi ternyata matahari terbit itu kurang 2 menit lagi. Nah, itu ya tetap harus mengerjakan sholat subuh walaupun nanti mendapatkan keharaman. Lanjut. Soal, mata itu kapan? Waktu duhri adalah waktu duhur. Jadi kapan waktu duhur itu? Jawab, min zawali syamsi, dari terbitnya matahari, tergelincirnya matahari, ilaan yazida, sampai bertambahnya opo dilukuli syai'in, bayangan segala sesuatu, an mithlihi, dari sepadanya. Jadi waktu sholat duhur itu awalnya dari tergelincirnya matahari menuju ke barat. Nah, itu awalnya. Dan akhirnya itu kapan? Itu sampai bayangan dari benda tersebut melebihi.
Nih, misal kita pakai alat aja ya. Misal ini alat di tengah lapang. Nah, matahari di sini menuju ke arah barat, tergelincir menuju ke arah barat, ya, ke sini. Nah, jadi kalau udah tergelincir ke arah barat, itu kan barangnya tersebut, misal panjangnya 1 meter, ini udah ada bayangannya. Nah, selagi bayangannya itu tidak melebihi benda tersebut yang panjang 1 meter itu, maka masih dalam waktu sholat duhur. Ya, selagi bayangannya belum sampai 1 meter. Nah, kalau bayangannya sudah melebihi 1 meter, maka itu sudah berakhirnya waktu sholat duhur. Nah, gitu. Jadi dari tergelincirnya matahari ke arah barat sampai bertambahnya bayangan dari ini benda yang semestinya ini. Lanjut. Soal mata itu kapan? Waktu asri adalah waktu asar. Jadi kapan waktu asar itu? Jawab min khuruji waqti dhuhri, dari keluarnya waktu duhur, ila ghurub bisyamsi, sampai terbenamnya matahari. Di waktu duhur itu dimulai dari keluarnya waktu asar itu dimulai dari keluarnya waktu duhur, yaitu tadi saat bayangan benda tersebut melebihi benda tersebut ya. Jadi misal kalau bendanya itu 100 meter ya, sudah melebihi berarti 100 meter 1 meter berarti 1 meter lebih 5 cm. Nah, itu sudah memasuki waktu asar. Sampai kapan? Ila ghurub bisyamsi, sampai terbenamnya matahari, tenggelamnya matahari. Nah, tenggelamnya matahari sampai ini benar-benar full tenggelam mataharinya. Walaupun mataharinya tuh masih udah tenggelam, tapi masih ada sinar-sinar warna kuning atau warna merah, itu sudah masuki waktu sudah berakhirnya waktu ya. Jadi sampai sempurnanya matahari terbenam. Kalau mataharinya masih nongol dikit, yaitu separuhnya atau seperempat ya, maka itu masih bisa melaksanakan waktu sholat asar. Dan waktu sholat asar ini memiliki 5 tingkatan waktu juga, sama seperti sholat subuh tadi, yaitu waktu fadilah. Waktu fadilah, waktu sholat yang dikerjakan di awal waktu yang lebih utama. Waktu ikhtiar ya, waktu ikhtiar nih waktu yang bayangan dari bayangan benda tersebut 2 kali lipat lebih dari benda tersebut. Jadi misal bayangannya bendanya ini 100 meter, nah bayangannya 2 kali lipat berarti 200 meter. Atau bayangannya 1 meter, maka bayangannya 2 kali lipat, jadi 2 meter. Itu udah masih waktu ikhtiar, tapi masih boleh melaksanakan sholat asar. 3 waktu jawas. Waktu jawas ini waktu jawas sampai tenggelamnya matahari. Matahari dan yang keempat itu waktu jawas tidak disertai hukum makruh. Itu waktu yang jadi bayangan benda tersebut 2 kali lipat lebih dari bendanya, sampai langit itu warnanya menguning. Itu waktu jawas tidak disertai hukum makruh. Dan yang kelima, yang terakhir, waktu tahrim, waktu haram ya, mengakhirkan laksanakan sholat sehingga waktu yang tersisa itu tidak cukup. Di sholat asar katakanlah 10 menit, tapi ternyata matahari terbenam itu kurang 5 menit. Itu ya tetap kita harus laksanakan sholat asar walaupun nanti mendapatkan keharaman itu, ya lebih baik melaksanakan sholat asarnya. Lanjut. Soal mata itu kapan waktu maghrib? Adalah waktu maghrib. Jadi kapan waktu maghrib itu? Jawab min ghurub bisyamsi, dari tenggelamnya matahari, ila hiya bisafaq, sampai hilangnya safaq lega al-ahmari, yang merah. Jadi waktu dimulainya sholat maghrib itu dari terbenamnya matahari ya, terbenamnya matahari benar-benar full terbenam matahari ya, walaupun masih ada sinar-sinar yang menerangi kuning merah, itu sudah memasuki waktu maghrib. Kapan berakhirnya? Sampai hilangnya syafaq atau mega merah ya, yang biasanya sore-sore di langit itu ada warna-warna merah. Itu kalau
mega merah tersebut sudah hilang, maka itu berakhirnya sholat maghrib. Lanjut, soal mata itu kapan? Waktu isya adalah waktu isya. Kapan waktu isya itu? Jawab, min dia bisyafaqi, dari hilangnya syafaq al-ahmari yang merah, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar, ya. Jadi awal waktu sholat isya itu hilangnya syafaq, ya, mega merah tadi. Jadi syafaq sudah hilang, benar-benar hilang, maka sudah memasuki waktu isya. Sampai kapan berakhirnya? Sampai tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar, ya, fajar sodik. Dan sholat isya ini memiliki dua tingkatan waktu. Yang pertama waktu ikhtiar, yaitu awal waktu sampai di sepertiga malam itu boleh melaksanakan sholat isya. Dan yang kedua tuh waktu jawas, ya, waktu jawas itu sampai terbitnya fajar. Itu fajar sotiknya itu masih boleh melaksanakan sholat isya. Jadi isya tadi dari hilangnya syafaq, hilangnya mega merah, sampai terbitnya fajar sotik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang saya bisa sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Ini siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.